Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang ustadz bernama Mas Tarman dan istrinya, Nurmi. Mas Tarman dikenal sebagai sosok bijaksana, rendah hati, dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Ia sering menjadi tempat bertanya bagi warga yang menghadapi masalah, baik dalam urusan agama maupun kehidupan sehari-hari. Sementara itu, istrinya Nurmi dikenal sebagai perempuan cantik yang berpendidikan, tetapi memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sang suami. Nurmi sering merasa iri terhadap tetangga mereka yang hidup lebih mewah. Meskipun kehidupan mereka terlihat sederhana, Mas Tarman selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ia percaya bahwa rezeki harus didapatkan dengan usaha halal dan doa. Namun bagi Nurmi, hidup mereka terasa stagnan. Ia menginginkan kehidupan yang lebih dari sekadar cukup. Ia ingin memiliki rumah besar, perhiasan berkilauan, dan kehidupan yang lebih nyaman seperti yang dimiliki tetangga mereka, Bu Lasmi dan Pak Wiryo, yang dikenal kaya raya. Suatu hari, Nurmi mendengar desas-desus dari seorang tetangga bahwa di desa sebelah ada seorang dukun sakti bernama Ki Jagaraga yang bisa memberikan kekayaan melalui ritual tertentu. Awalnya Nurmi ragu, tetapi rasa iri dan ambisinya untuk hidup lebih baik perlahan mengalahkan akal sehatnya. Tanpa sepengetahuan Mas Tarman, Nurmi memutuskan untuk pergi menemui Ki Jagaraga di tengah malam. Ki Jagaraga adalah pria tua dengan wajah penuh kerutan dan mata yang memancarkan aura misterius. Ketika Nurmi mengutarakan keinginannya, Ki Jagaraga tersenyum tipis dan berkata, "Kekayaan yang kau inginkan bukanlah hal mustahil, tapi ada syaratnya. Kau harus meminum ramuan ini di bawah sinar bulan purnama. Tapi ingat, kau tidak boleh melanggar janji untuk tidak menyombongkan diri atau menggunakan kekayaanmu dengan serakah." Tanpa berpikir panjang, Nurmi menerima ramuan itu. Dalam benaknya, ia membayangkan kehidupan baru yang penuh kemewahan. Ia tidak tahu bahwa langkahnya ini akan membawa malapetaka yang besar. Beberapa minggu setelah ritual, kehidupan keluarga mereka tampak berubah. Mas Tarman mulai mendapatkan banyak tawaran ceramah, dan warga desa sering memberikan hadiah berupa uang atau makanan. Nurmi pun mulai merasakan kebahagiaan yang ia dambakan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tubuh Nurmi mulai merasakan perubahan yang aneh. Kulitnya terasa lebih kasar, dan ia mulai menemukan sisik halus di tangannya. Awalnya, Nurmi mengira itu hanya alergi, tetapi lama-kelamaan, perubahan itu semakin parah. Dalam beberapa bulan, sebagian tubuhnya berubah menjadi ular. Ekor besar menggantikan kakinya, dan ia mulai kesulitan menyembunyikan kondisinya dari Mas Tarman. Ketika akhirnya Nurmi mengakui apa yang terjadi, Mas Tarman terkejut dan merasa sangat terpukul. Namun, bukannya marah, ia memilih untuk bersikap sabar. "Nurmi, kita semua bisa hilaf. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita harus mencari cara untuk memperbaiki semua ini," kata Mas Tarman dengan lembut. Setelah beberapa minggu mencoba menyembunyikan kondisi Nurmi, Mas Tarman merasa bahwa kejujuran adalah jalan terbaik. Ia memutuskan untuk mengundang warga desa ke rumah mereka. Dengan hati berat, Nurmi menunjukkan kondisinya kepada warga, menjelaskan apa yang telah terjadi, dan memohon pengampunan. Namun, tidak semua warga bisa menerima kenyataan ini. Sebagian besar dari mereka merasa takut dan marah. Mereka menganggap Nurmi sebagai ancaman bagi desa. "Bagaimana jika kutukan ini membawa bencana bagi kita semua?" seru salah satu warga.
warga mengadakan pertemuan untuk membahas nasib Nurmi dan Mas Tarman. Ada yang mengusulkan agar mereka diusir dari desa, tetapi beberapa orang, termasuk Kiai Mahfud, seorang ulama setempat, membela mereka. Allah Maha Pengampun, jika mereka ingin bertobat, kita sebagai umatnya harus mendukung, ujar Kiai Mahfud. Akhirnya, warga sepakat memberi waktu selama 6 bulan untuk melihat perubahan. Jika Nurmi tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, mereka akan meminta pasangan itu meninggalkan desa. Dengan bimbingan dari Kiai Mahfud, Nurmi memulai ritual penyucian jiwa. Ia melakukan sholat tahajud setiap malam, membaca Al-Quran, dan berzikir tanpa henti. Ia juga berpuasa untuk membersihkan diri dari keserakahannya. Namun, proses ini tidak mudah. Nurmi sering merasa putus asa karena kondisi fisiknya tidak membaik. Mas Tarman tetap menjadi pendukung terbesarnya. Ia selalu mengingatkan Nurmi untuk bersabar dan percaya bahwa Allah akan membuka jalan. Meskipun begitu, warga desa masih memandang mereka dengan curiga. Anak-anak sering mengejek Nurmi, dan beberapa tetangga bahkan menghindari mereka. Musim hujan tiba, dan desa dilanda hujan deras yang menyebabkan banjir besar. Banyak rumah warga yang terendam air, dan beberapa anak terjebak di dalam rumah yang hampir roboh. Dalam kondisi itu, Nurmi dan Mas Tarman tidak tinggal diam. Meski tubuhnya setengah ular, Nurmi menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan anak-anak yang terjebak di air. Tindakan heroik Nurmi mulai mengubah pandangan warga desa. Mereka yang sebelumnya mencemooh kini mulai melihat ketulusan hati Nurmi. Dia memang setengah ular, tapi hatinya lebih manusiawi daripada kita, kata salah satu warga. Setelah kejadian itu, Nurmi merasa bahwa ia harus menghadapi sumber kutukannya. Dengan dukungan Mas Tarman, ia memutuskan untuk kembali ke gubuk Ki Jagaraga. Perjalanan menuju gubuk itu tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat yang penuh dengan binatang buas dan suasana yang mencekam. Ketika mereka akhirnya tiba di gubuk Ki Jagaraga, dukun itu menyambut mereka dengan senyum licik. "Kau kembali, Nurmi. Apakah kau menyesal?" Nurmi menatap Ki Jagaraga dengan penuh keberanian. "Aku datang untuk mengakhiri kutukan ini. Apapun syaratnya, aku akan melakukannya." Ki Jagaraga memberi mereka ujian terakhir. Ia memerintahkan Nurmi untuk berpuasa tanpa makan dan minum selama 7 hari 7 malam, diiringi doa-doa yang harus dilakukan setiap saat. Jika ia berhasil, kutukannya akan dicabut. Dengan dukungan Mas Tarman, Nurmi berhasil menyelesaikan ujian tersebut. Ketika hari terakhir tiba, tubuh Nurmi perlahan kembali normal. Kulitnya yang bersisik menghilang, dan ia bisa berdiri di atas kakinya lagi. Nurmi dan Mas Tarman kembali ke desa sebagai simbol bahwa penyesalan dan pengampunan bisa mengubah segalanya. Warga yang sebelumnya memusuhi mereka kini menerima mereka dengan hangat. Nurmi berjanji untuk menggunakan hidupnya yang baru untuk membantu orang lain dan menjadi contoh bahwa keserakahan hanya membawa kehancuran. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa bahwa manusia harus selalu bersyukur dan berhati-hati terhadap godaan duniawi. Allah selalu memberikan jalan bagi mereka yang benar-benar ingin bertobat.